Semakin kamu berusaha untuk bahagia, kadang justru makin stres. Semakin kamu ingin hidup sempurna, malah makin merasa kurang. Kenapa bisa begitu? Banyak dari kita diajarkan untuk selalu berpikir positif, selalu optimis, dan selalu mengejar kebahagiaan. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Nah, justru disinilah letak menariknya dari buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Buku ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi yang sempurna, melainkan buku ini mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Yafet. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah buku, yaitu buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut identitas singkat dari bukunya. Judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, dengan penulisnya yaitu Mark Manson. Penerbitnya adalah Gramedia Pustaka. Untuk tahun terbitnya 2018, versi berbahasa Indonesia, karena yang asli berbahasa Inggris. Seperti ini. Dengan jumlah halaman sekitar 246 halaman. Dan buku ini termasuk dalam genre self-improvement atau pengembangan diri. Buku ini cukup unik daripada buku motivasi lainnya, karena tidak mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif. Justru, buku ini mengajak kita untuk lebih realistis dalam menjalani kehidupan. Kita masuk ke dalam pembahasan teknis. Secara teknis, buku ini termasuk dalam genre self-improvement, yaitu pengembangan diri yang berfokus pada perubahan pola pikir dan sikap seseorang. Buku ini disusun secara argumentatif dan tematik, di mana setiap bab membahas satu ide utama yang saling berkaitan. Penulis juga menggunakan pendekatan yang naratif, yaitu dengan menyisipkan cerita pribadi dan contoh nyata untuk memperkuat argumen dalam menulis bukunya. Selain itu, untuk gaya bahasa yang digunakan cenderung informal atau provokatif, bahkan menggunakan kata-kata kasar. Tapi bukan tanpa alasan. Ia memiliki suatu tujuan, yaitu dengan tujuan memberikan efek emosional yang kuat kepada pembaca, supaya pembaca itu tersentuh dan menjiwainya. Untuk dari sisi struktur, buku ini memiliki pembukaan yang langsung menyampaikan gagasan utama, isi yang berisi pengembangan argumen dan contoh, serta penutup yang memperkuat pesan inti. Yang mana hal inilah yang membuat buku ini tidak hanya bersifat motivasi, tetapi juga memiliki unsur analisis dan refleksi yang cukup dalam. Isi poin pentingnya, dalam buku ini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, tidak semua hal dalam hidup perlu kita pedulikan. Kita harus memilih apa yang benar-benar penting. Yang kedua, kegagalan itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Dan yang ketiga adalah, kita tetap bertanggung jawab atas bagaimana kita merespon setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kelebihan dan kekurangannya, dari sisi kelebihan dari buku ini adalah pendekatannya yang berbeda. Dia lebih jujur dan realistis dibandingkan buku motivasi pada umumnya. Selain itu, bahasanya juga mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah tidak semua orang itu nyaman dengan gaya bahasa yang digunakan. Dan di beberapa bagian, ya ada sedikit pembahasan yang terasa berulang-ulang. Namun dari segi kelebihan maupun kekurangannya tidak menjadi permasalahan buat kita semua. Yang pentingnya adalah isi dari buku ini, yang mana 3 poin penting yang dibahas tadi. Dan kesimpulannya adalah, buku ini sangat cocok untuk kamu yang ingin melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih realistis dan belajar memilih hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi sempurna, tetapi mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi kenyataan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Penayake. Sampai jumpa di video berikutnya.